Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya mengikuti pembelajaran secara daring? Nah, untuk pembelajaran fisika hari ini, kita akan memasuki ke materi bab 2 ya, mengenai teori kinetik gas dan termodinamika. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai teori kinetik gas. Nah, sebelumnya di SMP kalian tentunya pernah belajar mengenai karakteristik dari beberapa wujud zat ya, diantaranya padat, cair, dan gas. Nah, khususnya untuk zat gas, kita tahu bahwa tidak mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Jarak antar partikel sangat renggang, sehingga partikel-partikel dapat bergerak bebas. Itu karakteristik dari zat gas. Nah, untuk zat padat dan zat cair tentunya kalian juga sudah mengetahuinya ya. Nah, untuk teori kinetik gas ini, fenomenanya banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini, mengapa balon bisa meletus? Nah, balon bisa meletus dikarenakan adanya peningkatan suhu dan tekanan gas pada balon. Jika kita meletakkan balon di bawah pancaran sinar matahari, maka balon akan meletus akibat kenaikan suhunya. Hal yang sama juga terjadi saat balon dipompa terus-menerus, sehingga tekanan gas dalam balon akan meningkat. Selanjutnya, misalkan bagaimana balon udara dapat terbang ke atas ya? Nah, ini jawabannya. Pada tekanan tetap, udara yang dipanaskan akan mengembang. Dan sebaliknya, udara yang didinginkan akan menyusut. Balon udara dapat terbang ke atas karena adanya proses pembakaran gas dengan cara menyemburkan api untuk memanaskan udara di dalam balon. Sehingga balon udara menjadi ringan dan mengapung ke udara. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang karakteristik gas itu sendiri di dalam ruang tertutup. Nah, sebelumnya apa itu teori kinetik gas? Nah, teori kinetik gas merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang sifat-sifat mikroskopik gas. Di antaranya ada massa, kelajuan, momentum, dan energi kinetik, dengan menggunakan hukum-hukum Newton tentang gerak partikel atau momentum. Nah, selanjutnya apa itu gas ideal? Nah, sebelumnya untuk mempelajari mengenai karakteristik dari gas ya, untuk memudahkan kita, maka dibuatlah pemodelan ya, yang disebut dengan gas ideal. Nah, apa itu gas ideal? Nah, gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Nah, adapun beberapa sifat-sifat dari gas ideal, di antaranya, partikelnya berjumlah banyak dan bergerak acak. Kemudian tidak ada interaksi antar partikel atau gaya tarik-menariknya 0. Kemudian ukuran partikel gas diabaikan terhadap ukuran wadah. Tumbukan yang terjadi antar partikel gas dan dengan ruang adalah tumbukan lenting sempurna. Partikel gas tersebar merata dalam wadah. Berlaku hukum Newton tentang gerak. Dan energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, untuk lebih memahami dari sifat-sifat gas ideal ini, kalian simak video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sulit untuk membayangkan bagaimana perilaku-perilaku gas ataupun partikel-partikel gas. Maka dari itu perlunya animasi untuk menggambarkan bagaimana perilaku-perilaku gas tersebut. Teori kinetik gas dan sistem makroskopik. Teori energi kinetik gas bermula dari postulat yang mendeskripsikan sifat molekul-molekul gas. Adapun sifat molekul gas yang pertama adalah gas terdiri dari kumpulan partikel yang bergerak dalam garis lurus dan mengikuti kaidah hukum Newton.
Adapun sifat yang kedua yaitu molekul-molekul gas tidak bervolume dan merupakan titik, sehingga molekul-molekul itu dianggap adalah titik, jadi tidak bervolume. Adapun sifat yang ketiga, tumbukan-tumbukan antara molekul adalah tumbukan elastis sempurna, sehingga tidak ada energi yang hilang ketika molekul-molekul itu bertumbukan. Adapun sifat yang keempat, yaitu tidak ada gaya interaksi antara molekul. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai sifat-sifat gas ideal. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum-hukum tentang gas. Nah, ini yang pertama ada hukum Boyle. Hukum ini menyatakan bahwa jika gas dalam ruang tertutup, suhu mutlak dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Ya. Nah, dari pernyataan tersebut, maka dirumuskan bahwa perkalian antara tekanan dan volumenya sama dengan konstan, sehingga P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Nah, untuk grafik dari hukum Boyle ini, grafik tekanan terhadap volume, nah ini bisa kalian lihat sendiri ya, jadi tidak linear grafiknya. Nah, kemudian untuk keadaan gas dengan suhu yang tetap ini disebut dengan isotermal. Selanjutnya, hukum yang kedua, hukum Charles, menyatakan bahwa jika gas dalam ruang tertutup tekanannya dijaga konstan, maka volume gas dalam jumlah tertentu berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Jadi menjelaskan mengenai hubungan antara volume dan suhu. Nah, dari pernyataan tersebut maka P per T sama dengan konstan, sehingga persamaan hukum Charles ini P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini untuk grafik P terhadap T-nya yaitu linear. Nah, di mana keadaan gas dengan tekanan yang tetap ini disebut dengan isobarik. Dan hukum yang ketiga, hukum Gay-Lussac, menyatakan bahwa jika gas dalam ruang tertutup, volume dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Jadi, hukum Gay-Lussac menyatakan hubungan antara tekanan dan suhu. Nah, dari pernyataan tersebut, maka P per T sama dengan konstan, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, di mana keadaan gas dengan volume yang tetap ini disebut dengan isohorik. Nah, yang terakhir ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, jika hubungan antara tekanan, volume, dan suhu gas, nah ini dalam hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac ini digabungkan, maka diperolehlah persamaan berikut. P kali P per T sama dengan konstan, sehingga P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. Jadi ini gabungan dari ketiga hukum yang tadi. Nah, kemudian dari persamaan Boyle-Gay-Lussac tadi menghasilkan persamaan keadaan gas ideal, yaitu P kali P sama dengan N kecil kali R besar kali T, atau P kali P sama dengan N besar kali K kecil kali T. Jadi ada dua persamaan gas ideal yang bisa kita gunakan nanti ya. Nah, dimana di situ N kecil bisa dicari dari M per MR sama dengan N kali N besar per NA. NA itu bilangan Avogadro. Nah, kemudian
Nah, ini K kecil ya, maaf, harusnya K kecil. Nah, K kecil ini bisa dicari dari R per Na. Nah, ini keterangan dari beberapa simbol gas ideal. Ada P, yaitu tekanan gas, satuannya PA, Pascal, atau satuan SI-nya itu Newton per meter persegi. Kemudian P itu menunjukkan volume gas, N banyaknya mol gas, M itu massa, Mr itu massa molekul relatif, N besar itu banyaknya partikel, Na itu bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol, R besar itu tetapan gas ideal, besarnya 8,31 Joule per mol Kelvin, T besar itu suhu mutlak, yaitu Kelvin, dan K kecil itu merupakan tetapan Boltzmann, yang besarnya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, misalkan sejumlah gas ideal pada mulanya mempunyai tekanan P dan suhu T. Jika gas tersebut mengalami proses isohorik sehingga tekanannya menjadi 4 kali tekanan semula, berapakah perubahan suhu gas yang terjadi? Nah, ini sebelumnya kita tulis dulu yang diketahui, yaitu tadi mulanya mempunyai tekanan P, berarti ini tekanan awal, bisa kita tuliskan P1, yaitu P. Dan suhu awalnya ini adalah T, berarti suhu awal itu T1, kita tuliskan T. Nah, kemudian tadi mengalami proses isohorik sehingga tekanannya menjadi 4 kali tekanan semula. Berarti ini tekanan akhir atau P2 ya simbolnya. Nah, 4 kali tekanan semula berarti sama dengan 4P. Nah, sekarang yang ditanyakan suhu gas yang terjadi. Berarti ini suhu akhir atau kita simbolkan T2. Nah, sekarang jawab. Nah, sebelumnya kita harus pakai persamaan yang mana ya? Nah, ini udah jelas ya, ini disebutkan mengalami proses isohorik. Dimana tadi proses isohorik itu hubungan antara tekanan dan suhu ya, yaitu terdapat pada hukum Gay-Lussac, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, dari persamaan ini kita masukkan P1 tadi adalah P. Nah, kita tuliskan ke sini ya. P per T1-nya itu T. Jadi P per T sama dengan P2-nya itu adalah 4P. Nah, ini 4P per T2-nya tadi ditanyakan. Nah, sehingga di sini P dan 4P. Nah, ini kita coret P-nya jadi 1, sedangkan 4P-nya jadi 4. Jadi persamaannya menjadi 1 per T sama dengan 4 per T2. Nah, ini kali silang, 1 kali T2 sama dengan T2 sama dengan T kali 4 itu 4T. Nah, sehingga suhu gas ini berubah menjadi 4 kali suhu awal. Seperti itu ya, contoh soal yang pertama. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Berapakah tekanan dari 10 mol gas yang berada dalam tangki yang memiliki volume 100 liter jika suhunya 87 derajat Celcius, di mana nilai R sama dengan 8,314 Joule per kilomol Kelvin. Nah, ini ditanyakan, diketahui dulu tadi 10 mol gas. Nah, tadi jumlah mol itu simbolnya N kecil. Ini ya, N kecil sama dengan 10 mol. Nah, kita lihat nilai R ini ya. Nilai R ini satuannya ini Joule per kilomol Kelvin. Nah, ini ada kilomol. Maka nilai mol ini harus kita ubah menjadi kilomol. Nah, dari mol ke kilomol tinggal dibagi 1000 sehingga 10 mol itu jadi 0,01 kilomol. Kemudian yang kedua diketahui 100 liter. Nah, Pi itu ya volume. Volume 100 liter
Nah, ini liter kita harus ubah dulu ke meter kubik. Nah, di mana 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sehingga desimeter kubik ke meter kubik itu dibagi 1000. Jadi 100 dibagi 1000 adalah 0,1 meter kubik. Dan selanjutnya ini ada suhu 87 derajat Celcius. Nah, suhu simbolnya T besar. 87 derajat Celcius, kita harus mengubahnya ke Kelvin, tinggal ditambah 273 sehingga menghasilkan suhu mutlaknya 360 Kelvin. Dan yang terakhir ini R 8,314 Joule per kilomol Kelvin. Ditanyakan tadi tekanan, yaitu P. Nah, jawab. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memakai persamaan keadaan gas ideal. Nah, tadi keadaan gas ideal persamaannya ada 2. Nah, kita lihat dari yang diketahui, ini ada N kecil, ada Pi, ada T, ada R. Maka persamaan keadaan gas ideal yang digunakan adalah persamaan yang pertama, yaitu P kali Pi sama dengan N kali R kali T. Pi nRT ya. Nah, yang ditanyakan adalah P tekanan, maka persamaannya menjadi P sama dengan N kali R kali T dibagi volume. Nah, kita langsung masukkan aja semuanya. N itu 0,01 kilomol ya. Kali R-nya itu 8,314 kali T-nya 360 per volumenya 0,1. Hasilnya P sama dengan 244,3 Newton per meter persegi. Nah, itu contoh soal yang kedua. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Nah, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk lebih memahami lagi ya kalian mengenai materi hari ini, nanti kalian kerjakan 3 latihan soal ini di buku catatan masing-masing. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.